Saya berharap Hetok ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran juga pemahaman tentang penyakit akibat kerja. Dengan demikian, kita dapat bekerja dengan lebih nyaman, lebih aman, lebih sehat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih bagi perusahaan. Productivity and sustainability adalah hal yang dapat kita wujudkan dengan sebaik-baiknya. Karena tidak ada yang lebih penting daripada jiwa manusia. Dan pastinya sehat dimulai dari saya. Sehat dimulai dari kita. Terima kasih perhatiannya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Daru atas sambutan yang telah diberikan. Semoga harapan-harapan yang sudah disampaikan tadi bisa direalisasikan di keseharian kita di lingkungan kerja ya Pak Daru. Betul sekali, sehat dimulai dari saya, dari diri kita masing-masing. Baik, untuk selanjutnya adalah pengenalan Primaya Hospital Depok yang akan disampaikan oleh Mbak Mita dari. Oh, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bu Novia. Terima kasih. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu semua. Selamat siang Bapak Daru Trinahcono sebagai dari Direktur HR dan Administrasi Icon Plus beserta peserta ya yang telah hadir di sini untuk berbincang sehat bersama Primaya Hospital Depok pada siang hari ini. Iya, pertama-tama kenalkan saya adalah Mita Septianing Tias, saya adalah Marketing Communication dari Primaya Hospital Depok. Izin saya ingin memperkenalkan ya, kalau kata orang bilang itu ada peribahasa tidak kenal maka tidak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan Primaya Hospital Depok untuk supaya kita bisa lebih mengenal satu sama lain. Saya izin share screen ya. 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 Oke, kelihatan Bapak dan Ibu? Lihat Mbak Mita. Baik, izin. Ya baik, ini adalah Primaya Hospital Depok. Kami adalah sebuah jaringan rumah sakit yang terdiri dari 15 unit hospital dan kebetulan Primaya Hospital Depok ini adalah cabang ke-15 dari jajaran Primaya Hospital. Ya, kami di sini telah membuka dan siap melayani semua peserta baik dari layanan IGD 24 jam, pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, dan free penjemputan ambulans. Ya, kami memiliki komitmen dan memiliki visi dan misi yang bergabung juga dalam Joint Commission International dan komitmen memberikan pelayanan terbaik dengan mengutamakan keselamatan pasien dan memiliki slogan Here for You. Ya, ini jaringan rumah sakit Primaya Hospital. Dari sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa jaringan Primaya Hospital sudah memiliki cukup luar biasa ya, cukup luas bahkan sudah mencapai Makassar dan Sowako. Ya, kemudian ini kami kembali memperkenalkan dari layanan rawat jalan Primaya Hospital Depok. Jadi kami memiliki sejumlah layanan klinik yang cukup lengkap, yang terdiri dari berbagai klinik dari umum, gigi, spesialis anak, spesialis kebidanan kandungan, spesialis penyakit dalam, dan masih banyak lainnya. Ya, diantaranya kami juga memiliki layanan Mother and Child Center, yaitu layanan maternal, layanan pediatrik. Ya, ini bisa Bapak dan Ibu lihat, ini adalah luas ya. Layanan pediatrik kami di Primaya Hospital Depok. Kemudian ini layanan Women Center di Primaya Hospital Depok. Ini gambaran lengkapnya. Dan mungkin sebagai informasi bahwa kami Primaya Hospital Depok baru buka kurang dari 1 tahun, jadi bisa dipastikan layanan kami masih sangat baru dan fasilitasnya masih sangat terbaru dan terlengkap. Ya, ini salah satunya juga Trauma Center, kemudian juga Geriatric Center, Orthopedic Center, Digestive Center, kemudian ini juga ada sejumlah ruang polispesialis kami, ruang tunggu Executive Lounge. Ya, terus kami juga memiliki sejumlah pelayanan penunjang medis yang bisa melengkapi kebutuhan Bapak dan Ibu dalam melakukan pengobatan.
Ya, seperti X-ray, CT scan, panoramik, USG, dan masih banyak lainnya. Ya, ini adalah beberapa contoh alat penunjang medis dari Primaya Hospital Depok. Low dose CT scan, virtual colonoscopy, cardiac stroke. Kemudian juga kami memiliki layanan kegawat daruratan yang berupa unit gawat darurat dan ambulans yang bisa dipanggil dengan call center di 150 108. Ya, kemudian ini sejumlah layanan kamar rawat inap kami di NICU, PICU, HCU, ICU, dan kamar isolasi. Sejumlah pelayanan rawat inap kami di Primaya Hospital Depok. Ini berikut adalah kamar foto beserta kelas-kelasnya yang Bapak bisa Ibu lihat. Nah, untuk pada di Primaya Hospital Depok ini kami juga melayani tentunya layanan medical check up. Layanan medical check up ini juga sudah dilengkapi dengan sejumlah apa namanya ya eh, tindakan yang sangat lengkap untuk memenuhi kebutuhan Bapak dan Ibu dalam melakukan medical check up. Di antaranya adalah medical check up silver, gold, dan platinum. Ya, kami juga memiliki layanan Sunday Clinic. Jadi misalnya Bapak dan Ibu membutuhkan layanan Sunday Clinic, kami tetap buka pada hari Minggu. Kemudian kami juga membuka layanan home care untuk Bapak dan Ibu yang membutuhkan bantuan tenaga medis yang untuk datang ke rumah. Ya, ini adalah sejumlah rekanan provider kami dan kami juga telah menerima layanan BPJS TK apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, baik. Ini juga kemudian oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam warahmatullahi kepada Ibu wabarakatuh. Novia. Terima Terima kasih kasih. banyak Mbak Mita atas pengenalannya. Sama. Cukup lengkap ya Mbak Mita ya, Iya, dari cukup yang lengkap. paling rendah sampai yang tertinggi. Buat teman-teman juga yang ada di daerah Depok, kalau butuh bisa langsung ke Primaya Hospital Depok ya Mbak Mita. Oke, Ya, terima kasih. Sebelumnya, sebelum kita mulai ke sesi dengan Dokter Tony, kita foto bersama dulu ya Pak Daru, izin Pak. Oke. Boleh dibuka kameranya teman-teman Ikonar semuanya. Kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Dari Mas Yunet atau aku yang capture? Oke. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi izin Pak untuk di slide selanjutnya karena ini cukup banyak Pak, ada 88 juta peserta Iconers yang telah hadir. Oke, foto lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman Iconers, untuk acara selanjutnya adalah pemaparan mengenai pengenalan penyakit akibat kerja, dampaknya, pencegahan, dan juga pengelolaannya yang akan disampaikan oleh Dr. Tony Hidayat, SPOK, dokter spesialis okupasi dari Primaya Hospital Depok. Untuk itu dipersilakan Dr. Tony, silakan. Terima kasih Ibu Novia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Kami dari Primaya Hospital Depok mengucapkan banyak terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal terkait penyakit akibat kerja. Mungkin bisa segera dimulai slide-nya. Sebentar. Bu Wulan, untuk slide. Dari Mbak Minta, ya. Oh baik, boleh sebentar ya. Silakan Mbak Ulan, udah tak kasih den Mbak. Jelas sudah nampak di layar Bapak Ibu.
slide-nya. Sudah. Jelas kelihatan, Dokter. Jelas ya. Baiklah, kita mulai saja. Jadi acara kita siang hari ini lebih kepada pengenalan ya. Pengenalan apa itu penyakit akibat kerja. Ya, silakan Mbak Mita, slide berikutnya. Ini ada ilustrasi kasus. Jadi ada seorang laki-laki umur 41 tahun datang dengan keluhan sesak napas, batuk-batuk sejak 3 minggu yang lalu. Sesak itu menghilang bila pagi hari, kemudian lebih terasa lagi di sore hari. Dikatakan bahwasanya dalam keluarganya, saudara kandung tidak ada yang sesak. Ia pun mengaku tidak pernah merokok dan tidak pernah alergi apapun. Beliau bekerja di bagian painting atau pengecatan pada sebuah perusahaan sepatu sejak 3 tahun yang lalu. Kemudian cat yang sering digunakan adalah mengandung metil isocyanat, ada juga yang mengandung senyawa toluen lainnya. Ya, berikutnya Mbak. Nah, kemudian beliau mengatakan sering menggunakan cat selama 40 jam kerja seminggu. Jadi sekitar lemasnya waktu yang dihabiskan untuk melakukan pengecatan. Selama bekerja, beliau tidak pernah menggunakan masker. Tapi kadang bila dirasakan sangat mengganggu, ia menggunakan sapu tangan untuk menutup hidungnya. Kemudian pekerjaannya itulah sebuah bangunan berukuran 200 kali 25 meter persegi. Ya. Nah, dari kasus tersebut kita menginjak dulu kepada definisi apa itu penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Yang umumnya timbul dalam jangka waktu yang lama ya setelah terpajan dengan bahaya potensial. Dan seringkali dapat dipulihkan dengan penghentian pajanan tersebut. Nah, ini masalah pelaporan biasanya penyakit akibat kerja itu tidak dilaporkan atau miss untuk dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan karena berbagai faktor pertimbangan di balik itu. Jadi seperti fenomena gunung es itu hanya tampak kecil di permukaan saja gitu. Padahal di dasarnya itu sangat banyak gitu. Ya, berikutnya. Ya, next. Nah, ini regulasinya itu adalah Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2019 tentang penyakit pekerja yang meliputi beberapa jenis, yaitu pertama disebabkan oleh pajan faktor timbul dari aktivitas pekerjaan, contoh dari faktor biologi, misalnya TBC paru, kemudian disebabkan oleh faktor kimia, contohnya anemia, hemolitik, dan faktor fisika. Kemudian yang kedua, karena sistem tarik organ, contohnya penyakit saluran pernafasan seperti pneumokoniosis, penyakit kulit, yaitu kontak urtikaria, gangguan otot rangka, gangguan dan perilaku, seperti gangguan pasca trauma. Kemudian yang ketiga, kanker akibat kerja seperti angiosarkoma hati, dan 4 itu adalah penyakit yang lainnya. Nah, kalau kita bicara data kasus cari kerja ataupun KK dan PHK itu yang dilaporkan dari perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja itu secara umum sangat minim dibanding potensi yang ada gitu ya. Jadi dari sejumlah 1,2 juta pekerja itu yang dilaporkan tahun 2019 itu hanya lebih 1.000-an kasus. Kemudian tahun 2020 itu 6.000-an, tahun 2021 itu 7.000-an kasus dengan jumlah korban 5.000-an orang pekerja. Jadi kalau dibanding 1,6 juta itu sangat kecil sekali yang dilaporkan oleh perusahaan ke Disnaker. Berikutnya, Mbak. Nah, ini kita bisa lihat di tabel ini perbandingan jumlah PHK yang dilaporkan itu sangat kecil ya. Tahun 2019 itu cuma 48 kasus. Ya, ini data dari DKI Jakarta ya. Tahun 20 itu cuma 81 kasus dan tahun 2021 itu cuma 6 kasus. Yang kalau kita teliti sebetulnya itu lebih banyak lagi daripada angka-angka tersebut. Ya, next, Mbak. Tetapi kalau kita lihat laporan dari kasus dari program JKK, BPJS, Ketenagakerjaan itu cukup banyak. Dan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ya, next, Mbak. Nah, bila kita lihat di sini data dari program JKK BPJS itu jumlah yang mengalami PHK ataupun kehilangan kerja itu sekitar tahun 2021 itu 234.370 kasus dengan jumlah
manfaat program itu sekitar 1,7 triliun. Nah, di sini sangat jomblang dibanding kita melihat laporan daripada perusahaan ke Disnaker ya. Seperti itu. Berikutnya. Nah, sedangkan kalau kita lihat jumlah pekerja yang mengalami fatality atau kematian akibat PHK itu menurun ya di tahun 2019 dari 4.007 menjadi 3.010 di tahun 2020. Tapi di tahun 2021 dia meningkat lagi menjadi 6 ribuan kasus. Ya, next. Nah, ini kita lihat tabelnya ya. Jadi di tahun 2021 itu untuk pelaporan dari JKK BPJS itu cukup besar. Tapi kalau kita banding untuk yang perusahaan itu sangat kecil ya pelaporannya. Berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat data kasus berdasarkan sektor usaha tahun 2021. Di sini ada 5 industri yang cukup besar presentasinya ya. Jadi nomor 1 aneka industri, nomor 3 industri barang konsumsi, nomor 4 industri dasar kimia, nomor 6 perdagangan dan jasa, dan nomor 8 pertanian dan perkebunan. Ini cukup besar, presentasinya sekitar ada yang 22,3%, ada yang 15%, ada yang 17,3%. Ya, next. Nah, ini sudah tadi di awal ya. Jadi ada 5 sektor yang sering terjadi sang kerja ya. Jadi di sini kita lihat ada kecenderungan peningkatan jumlah kasus di sektor usaha perdagangan dan jasa serta industri barang konsumsi. Nah, ini menjadi concern kita semua untuk menerapkan program 3 di pekerja itu secara lebih efektif ya untuk mencegah kasus kerja ataupun PHK di sektor-sektor tersebut. Nah, untuk bicara penyebab, kalau kita bicara penyebab itu ada 5 ya. Jadi ada 5 faktor, yaitu pajanan faktor fisika, seperti suhu yang ekstrim, kebisingan, cahaya, getaran ya. Kemudian pajanan faktor kimia, misalnya semua bahan kimia dalam bentuk padat, cair ataupun gas, metal, film segala macam. Kemudian pajanan untuk golongan biologi seperti dari bakteri, virus, jamur, parasit ya, seperti itu. Kemudian yang keempat pajanan dari faktor ergonomi, misalnya proses angkut yang berat, posisi kerja yang janggal, yang statis, gerakan yang pengulangan tak repetitif ya, kemudian bekerja dengan komputer atau PDT dan lain-lain. Yang kelima pajanan faktor psikososial, misalnya contohnya adalah beban kerja yang sangat berlebih, kemudian tata kerja yang terasa menekan segala macam, kerja monoton, kerja shift yang membuat si pekerja mengalami kecenderungan ke arah penyakit bekerja. Nah, ini contoh detail untuk golongan fisika ya. Misalnya kalau suara itu adalah bisa dengan penyakit tuli, bila kalau dia radiasi ronsen bisa timbul penyakit darah dan kelainan kulit, ultraviolet bisa timbul konjungtivitis, bila suhu panas bisa timbul heat stroke ya, force-vent itu udara dingin, kemudian kalau cahaya bisa dari astrenopia maupun miopia. Untuk pajanan golongan kimia, misalnya debu itu bisa timbul silikosis, uap, bisa timbul metal film fiber, kemudian kalau gas bisa terjadi keracunan H2S, jadi dermatitis, dan untuk yang fog itu bisa timbul insektisida yang digunakan di kalangan petani kita gitu. Berikutnya, Mbak. Nah, diagnosis. Jadi kalau kita bicara diagnosis penyakit kerja itu fungsinya sebagai dari sisi pertama medik ya, sebagai dasar tata laksana medik dan tata laksana pekerjaan untuk membatasi kecacatan dan keparah penyakit tersebut. Yang kedua dari sampai komunitas untuk mencegah dan melindungi pekerja dari penyakit tersebut. Jadi lebih kepada concern kepada kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga aspek legal untuk memenuhi hak pekerja bila kena penyakit akibat kerja. Berikutnya. Nah, ini ya. Jadi untuk diagnosis penyakit kerja itu biasanya kita membutuhkan 7 langkah diagnosis ya. Langkah pertama itu misalnya kita harus tentukan apa itu diagnosis klinisnya gitu ya. Contohnya dalam kasus yang di awal tadi itu adalah kita curiga itu ke arah asma ya, diagnosis klinisnya. Kemudian yang kedua kita harus tahu apa pajanan di tempat kerja. Nah, kalau kasus yang kita lihat di depan tadi itu kita bisa tuliskan ada pajanan metil isocyanat, pajanan arsen dan pajanan toluen di tempat kerja beliau. Kemudian langkah ketiga, apakah
pasien tersebut dapat dengan penyakit ataupun gejala penyakit, nah itu kita lihat kalau metil isosyanat dan aseton itu memang dari beberapa penelitian itu bisa dengan penyakit asma ya, seperti itu. Kemudian langkah yang keempat, apakah jumlah pasien cukup besar? Nah, ini kalau kita lihat dari riwayat pertanyaan kepada si pekerja tadi, itu jumlah pasien cukup besar juga memang, seperti itu. Kemudian yang langkah kelima, apa faktor individu berperan pada penyakit tersebut? Kalau kita lihat di sini tidak ada ya pada kasus yang di depan tadi. Kemudian langkah keenam, apakah ada faktor lain di pekerjaan yang dapat penyakit tersebut? Nah, ini mungkin ada masalah dengan merokok ya, kalau langkah keenam ini untuk kasus tadi. Kemudian langkah ketujuh, apakah penyakit ini penyakit akibat kerja atau bukan penyakit akibat kerja? Nah, kalau kita lihat kemungkinan besar untuk kasus yang depan tadi itu adalah asma kerja yang mungkin disebabkan oleh penyakit disebabkan oleh pekerjaannya. Jadi kita bisa golongkan sebagai penyakit akibat kerja ataupun PAK seperti itu. Ya, berikutnya. Nah, ini kontribusi terhadap kita membuat diagnosis penyakit akibat kerja itu adalah untuk pertama menggunakan pelajaran bahaya potensial. Kemudian yang kedua, untuk identifikasi pelajaran secara dini atau awal. Yang ketiga, untuk asuhan medis dan rehabilitasi untuk pekerja yang sakit. Yang keempat, mencegah terulangnya penyakit tersebut di waktu yang ke depan ya. Yang kelima, sebagai upaya pelindungan kepada pekerja lain. Yang keenam, untuk memenuhi kompensasi pekerja, jadi secara aspek legal. Yang ketujuh, untuk kita identifikasi untuk mengenal apakah ada hubungan antara pajanan dan penyakit, seperti itu. Nah, kalau kita bicara dampak penyakit bekerja itu terbagi dua kelompok ya, dampak terhadap individu dan terhadap masyarakat. Nah, terhadap individu itu adalah kita perlu melakukan upaya yang preventif ya, untuk mencegah penyakit bekerja tersebut. Ini bisa dalam bentuk pencegahan primer melalui penyuluhan kesehatan dan penerapan perilaku ketiga yang baik serta olahraga yang rutin dilakukan seperti itu. Kemudian dampak terhadap masyarakat, slide berikutnya. Nah, ini untuk yang masyarakat, kita bisa melakukan dalam dua bentuk ya, pencegahan yang sekunder ataupun yang pencegahan tersier. Pencegahan sekunder itu bisa melalui undang-undang ataupun lewat organisasi tersebut, atau kita bisa bentuk penyusunan SOP segala macam. Kemudian secara teknis atau technical engineering. Ini kita bisa lakukan upaya-upaya seperti penggantian substitusi, pembuatan ventilasi, mengisolasi sumber pajanan, dan memberikan alat pendiri kepada pekerja. Untuk yang pencegahan yang tersier, itu kita lebih kepada upaya melaksanakan MCU atau kita berkala kepada pekerja. Sebagai satu upaya screening atau deteksi awal terhadap kemungkinan penyakit yang dialami oleh pekerja. Seperti itu. Ya, terima kasih. Itu sedikit bahan dari kami tentang pengenalan penyakit bekerja. Silakan kalau ada yang ditanyakan, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu Aikeners semuanya yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Tony, dipersilakan. Bisa langsung raise hand. Atau dari ada yang mau ditanya? Oke, Pak Gatot silakan. Ya, makasih Mbak Novi. Selamat siang Pak Dokter. Izin Selamat siang, Pak. bertanya terkait PAK ini. Tadi kan ada yang mungkin ya dari lingkungan, dari zat kimia atau segala macam. Kalau yang sifatnya para rutinitas gitu ya, kayak shifting, begadang, itu apakah bisa menyebabkan penyakit akibat kerja gitu ya? Itu satu. Terus yang kedua, sebenarnya kami ini yang lebih banyak bekerja di belakang meja gitu ya. Potensi penyakit akibat kerjanya apa gitu? Apakah bisa timbul juga PAK yang
bekerja di belakang meja ini gitu ya. Entah itu meeting sampai malam, entah itu pressure, tekanan pekerjaan segala macam. Apakah itu juga termasuk penyakit akibat kerja? Itu 2. Terus yang ketiga terkait medical check up. Minimal tuh pengecekan apa ya yang dilakukan standar ya, istilahnya selemah-lemahnya imannya tuh untuk pengecekan MCU itu terkait PAK itu minimal apa aja gitu ya dok ya, hingga kita bisa deteksi bahwa pegawai ini terkena PAK gitu. Mungkin itu dulu dok, terima kasih dok. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Gatot Wibowo. Untuk pertanyaan pertama, jadi kalau kita bicara pekerjaan yang banyak begadangnya gitu ya, ini sebenarnya kita bisa lihat ada faktor pajanan yang bersifat psikososial. Tadi sudah kita jelaskan di depan. Jadi misalnya dari sisi beban kerja yang berlebih, atau ada tekanan mental dari atasan atau supervisor kepada bawahannya, atau bisa juga shifting ya, shifting jadi shift kerja yang terkadang tengah malam Pak ya. Di beberapa industri itu memang ada beberapa perusahaan yang memang dia harus 3 shift ya. Biasanya manufaktur ya. Misalnya perusahaan sepatu, boneka segala macam, mereka ada shift yang tengah malam ya. Dari jam 9 sampai jam 7 pagi biasanya. Nah, ini memang sangat berat karena biasanya kita memang harusnya istirahat ya, tidur ya pada jam-jam tersebut. Tapi ini malah harus bekerja sehingga bisa timbul perubahan irama sirkadian sehingga akan timbul beberapa penyakit, misalnya yang ringan misalnya sefalgia atau sakit kepala, pusing gitu ya. Dan kalau dilakukan secara berkelanjutan ataupun secara terus-menerus, ini bisa timbul perubahan hormon. Jadi dia bisa lebih kepada irritable, mudah marah, mudah stres segala macam. Dan bukan hanya industri, saya pernah membaca suatu literatur tentang pekerja dokter dan perawat di luar negeri, di mana mereka karena harus kerja di UGD dan tidak tidur selama 30 jam terus-menerus, itu akan timbul yang namanya responnya menurun gitu ya. Jadi begitu ada pasien malah banyak errornya gitu ya. Karena memang secara kita sadari, kita butuh istirahat yang cukup dan butuh jadwal istirahat yang cukup juga seperti itu. Jadi kalau bisa sih dihindarkan pekerjaan sebuah shifting, begadang segala macam karena dampak jangka panjangnya memang cukup besar. Dan bila dilakukan secara terus-menerus atau bertahun-tahun, tidak untuk kemungkinan akan mengarah kepada PHK juga seperti itu. Dan banyak kasus, misalnya tadi tekanan dari bos, terus beban kerja yang dirasakan berlebih atau disering kompetensi daripada si pekerja, itu bisa mengarah kepada gangguan anxiety depresi. Jadi nanti lebih kepada kesehatan mentalnya nanti. Dan banyak kasus itu yang pernah kami temui di rumah sakit jiwa itu banyak Pak. Ya, banyak sekali yang dia depresi gara-gara sering dimarahin oleh mandornya, segala macam lah gitu ya. Makanya ini faktor-faktor yang perlu kita cegah, dan saya melihat di sini kan untuk human capital sudah pada level ada posisi direktur ya, sudah sangat baik sekali sebenarnya. Karena di kebanyakan perusahaan itu baru pada level manajer saja untuk human capital. Artinya PLN sendiri sudah sangat concern terhadap masalah sumber daya manusia, karyawannya, sehingga kita berharap ke depan akan bisa dibikin program yang konstruktif bagi kesehatan mental si karyawan tersebut. Yang pertanyaan kedua tentang bekerja kantoran yang di belakang meja juga akan mudah mengalami penyakit bekerja karena faktor ergonomi ya. Jadi seperti sitting work posture yang lama gitu ya, akan timbul gangguan pada otot tulang rangka gitu ya. Bisa penyakit kepada bagian pinggang, low back pain sampai ke HNP, sampai ke penjibitan saraf ataupun ke bagian leher, bisa terjadi cervicitis ataupun myalgia ataupun spondylosis cervicalis. Di bagian lutut bisa terjadi ke arah OA ya, osteoartritis ataupun penyakit tulang lainnya dan segala macam. Makanya untuk pekerja kantoran itu kalau bisa sih dibikin program mungkin dari IT ya. Jadi bisa di break time, kalau dia komputer kantor itu per 2 atau per 3 jam dibuat ice break gitu ya, ice breaking. Mungkin IT itu biasanya bisa buat itu. Jadi semua layarnya nanti akan hilang, mungkin timbul sedikit gambar display balon atau apalah gitu ya, berapa detik gitu ya. Nah, ini IT yang bisa buat, sehingga kita terpaksa harus istirahat dulu.
Jadi selain masalah tulang rangka juga bekerja lama itu di depan komputer itu bisa penyakit mata juga kan, bisa timbul sindrom mata kering atau dry eyes, bisa kalau yang dia rabun itu akan makin rabun dekat ataupun makin rabun jauh, seperti itu akan bertambah kondisi rabunnya seperti itu. Dan juga beberapa kasus itu bisa mengarah kepada penyakit kepala ya, sakit kepala, pusing segala macam, ataupun lebih ke arah vertigo juga bisa seperti itu dari penyakit dari sering bekerja di belakang komputer. Kemudian pertanyaan ketiga, untuk MCU, kalau kita lihat regulasi pemerintah yang masih berlaku, Permenaker tahun 80 itu kan yang paling minim adalah periksa yang rutin, darah dan urin rutin, kemudian ronsen, dan lab ya seperti itu. Ronsen itu bila memungkinkan ronsen. Jadi kalau bisa ronsen, kalau enggak ya tidak perlu ronsen. Itu yang paling minim. Tapi sebenarnya dari sisi okupasi atau dari sisi penyakit akibat kerja, kita perlu mengembangkan layanan MCU yang lebih kepada pajanan pekerjanya atau working exposure. Jadi kalau misalnya dia tadi pekerja kantor, kita akan bisa bikin paket hemat. Jadi pakai paket yang seperti pemeriksaan pergelangan tangan, jari tangan segala macam gitu ya Pak ya, atau pemeriksaan di bagian leher, itu lebih diperlukan daripada kita memeriksa misalnya audiometri atau spirometri seperti itu. Tapi kalau bagi pekerja lapangan, misalnya pekerja PLN yang bekerja di lapangan, dia perlu, misalnya kalau dia bekerja sebagai di bagian pemasangan listrik, selalu bersinggungan dengan tiang listrik, mungkin kita perlu periksa dia ke arah debunya ya, jadi spirometri seperti itu ataupun audiometri. Jadi kita bisa bikin paket berdasarkan pekerjaan yang seringkali lebih hemat daripada paket umum. Karena kalau pakai umum itu semua diperiksa walaupun dia nggak perlu bagi dia. Itu tadi. Jadi misalnya kalau pakai umum itu kalau pekerja kantor kita periksa juga audio spirometri yang seharusnya nggak usah ya. Nah, kalau orang lapang kita perlu, tapi kalau bagi orang kantor nggak usah. Nah itu berarti kita dari sisi cost kita bisa mengurangi cost yang ada gitu Pak. Sekian Pak Gatot. Terima kasih Pak Tony, Dr. Tony. Pak Gatot sudah cukup? Cukup, no, terima kasih Pak Oke. Dokter. Terima kasih Pak Gatot, Dr. Tony. Ada lagi yang mau bertanya? Bisa langsung raise hand atau bisa di kolom chat. Untuk Pak Puji mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Mbak Mita dari Primaya ya. Dikirim aja nanti Mbak Mita kalau bisa presentasinya di sini. Selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak Ibu anak sekalian. Dari Mas Yunet dari K3KL mungkin ada yang mau ditanya Mas Yunet. Ada Mbak Novi. Silakan. Ya, selamat siang dokter, dengan saya Yunet, dokter Ya, dari Pak. K3KL. Kalau tadi Pak Gatot menanyakan terkait dengan mekanisme ya, MCU, terus faktor lingkungan apa yang mempengaruhi PAK di back office gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah keterkaitan antara PAK dan penyakit menular. Tadi di awal Mbak Mbak Novi menyampaikan kan COVID segala macam. Oke lah, COVID itu sebagai endemi ya dok ya, istilahnya memang seluruh dunia terkena gitu ya. Nah, kan ada beberapa penyakit-penyakit yang menular yang mungkin itu ditimbulkan dari pekerjaannya dan faktor lingkungan kerja. Kira-kira dokter bisa memberikan ilustrasi atau penjelasannya nggak? Apakah mungkin penyakit menular itu berkorelasi dengan penyakit akibat kerja? Nah, terus pencegahan dan penanggulangannya seperti apa? Kira-kira demikian, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak, mungkin pada kasus yang tadi saya sampaikan di presentasi, kasus tersebut, itu kan kondisi di mana si pekerja mengalami penyakit asma akibat kerja. Nah, sebenarnya asma ini juga kalau kita lihat secara lingkungan kerjanya, itu juga bisa berkembang jadi penyakit TBC akibat kerja.
Jadi kalau di suatu tempat kerja itu si pekerja terpajan bahan-bahan kimia dalam waktu yang lama ya, kronis, jadi berkelanjutan, dia terpapar bahan kimia, kemudian ada juga mungkin dari dinding atau bangunan tempat kerja itu jadi dindingnya lemah segala macam, itu juga bisa menimbulkan bahaya ke arah TBC atau tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini adalah salah satu contoh penyakit yang menular yang masih sangat banyak kasusnya di Indonesia, dan bila kita bisa saja kalau kita diagnosis secara mendalam, bisa saja seorang pekerja itu mengalami TBC yang merupakan penyakit bekerja. Jadi gara-gara pekerjaan dia menderita TBC. Contohnya pada kasus tadi dia bekerja di pengecatan, dia terhirup bahan kimia, dia terhirup bakteri segala macam, parasit dari bangunan tempat kerjanya, itu bisa aja mungkin membuat paru-parunya mudah atau rentan mengalami terinfeksi dengan penyakit tuberkulosis. Seperti itu, Pak Yunianto. Jadi contoh penyakit menular yang bisa ada kemungkinan untuk bisa menjadi PHK adalah salah satu adalah TBC atau tuberkulosis paru. Oke, terima kasih dok. Selanjutnya boleh dok ya? Terkait ini dok, misalnya ada terkait dengan klaim ini sebuah penyakit PAK atau bukan, itu bagaimana ya dok ya? Bisa Apakah dilihat dicek Pak, orangnya saja ataukah faktor lingkungannya juga dicek? Oh, ini akibat si pegawai ini terlalu lama ditempatkan di situ gitu. Itu apakah ada asesmen seperti itu oleh dokter Hiperkes atau gimana dok ya? ada Pak Yunianto. Jadi kan tadi sudah saya jelaskan di presentasi saya, untuk menetapkan diagnosis penyakit kerja itu perlu 7 langkah. Jadi langkah pertama kita tentukan diagnosis klinisnya, kemudian kita hitung apakah ada pajanan faktor lain di tempat pekerjaan dia, kemudian kita hitung jumlah pajanan apakah cukup besar untuk menimbulkan satu penyakit. Nah, jadi kalau kita bicara diagnosis penyakit kerja, memang kita harus asesmen ke tempat kerjaan juga, seperti itu. Jadi tidak cukup kita hanya bertanya tanpa kita tahu persis bagaimana yang kerja atau pekerja pada si pekerja tersebut. Jadi kalau di pabrik kita harus cek juga itu gimana kondisi ventilasinya, bagaimana kondisi ruangan berapa luas ruangan tempat kerjanya, karena itu akan menentukan juga yang namanya kalau di hygiene itu adalah indeks indoor air quality. Jadi akan ada batasan berapa meter persegi kita tuh harus menghirup oksigen. Nah, ini juga harus kita hitung semua, sehingga dari berbagai faktor ini kita akan bisa simpulkan apakah memang benar pajanan ini juga diakibatkan daripada kondisi tempat kerja yang jelek seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Dr. Tony. Selesai, Monggo Pak. Mbak Novi dilanjutkan. Terima kasih Dr. Tony dan Mas Yunet. Mungkin ada lagi satu penanya lagi. Biasanya di chat rame nih ada yang nanya. Ya, mungkin memang kalau kita bicara penyakit kerja kan tidak umum ya sifatnya ya, Bu Novia ya. Itu, Pak. Beda kalau penyakit medis lain, saya jantung, paru, orang lebih familiar ya. Jadi memang bidang okupasi ini memang baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir, dan kita dari disiplin ilmu kedokteran okupasi terus berjuang agar masyarakat mengenal penyakit ini secara luas. Karena terkadang banyak sekali orang pada usia pensiun terus dia sakit. Nah, ini jangan sampai penyakit di usia pensiun adalah penyakit dari dia dulu bekerja di satu tempat, seperti itu. Kita usahakan pada usia pensiun seorang pekerja itu menjalani masa pensiun dengan baik, dengan produktif juga di masa lansianya, seperti itu. Betul dok, saya juga pernah menemui yang seperti itu ya. Jadi saat bekerja dia sangat aktif sampai menjadi kepala bagian. Kemudian saat pensiun langsung drop, jadi sakit-sakitan. Tapi alhamdulillahnya orang itu ada sesuatu juga yang membuat dia up. Jadi sekarang juga masih produktif lagi. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu hal yang harus kita rencanakan ya dok. Harus kita persiapkan ya mendekati masa-masa pensiun mungkin ya dok ya, agar tidak terjadi seperti itu.
Ya, betul. Itu ada tips-tipsnya mungkin dok yang bisa Oh ya, disampaikan? kalau kita bicara pensiun atau retirement, memang sebaiknya beberapa tahun sebelum pensiun itu sendiri kita jalani, kita harus membuat suatu persiapan yang matang ya. Jadi misalnya kita pensiun di umur 58 misalnya, mungkin di usia 50 kita sudah mulai merintis usaha kecil-kecilan. Jadi nggak langsung shock atau terkejut pas kita pensiun atau tidak punya kita sama sekali. Jadi yang jelas bagi seorang yang biasa menjadi karyawan itu secara neuropsikologi sudah terbiasa memiliki pola pola otak yang sebagai pekerja ya. Jadi berangkat pagi, pulang sore atau malam, terus diatur oleh jam kerja yang ketat segala macam. Nah, untuk menjadi seorang pebisnis itu kita harus sedikit pontang-panting manuver. Jadi sel otak itu harus manuver sedikit gitu. Makanya untuk untuk masalah pensiun itu kita persiapkan aktivitas kita sebelum pensiun jauh hari sebelum kita pensiun itu sendiri. Jangan nanti 1-2 bulan sebelum pensiun kita baru mikir mau apa gitu kan. Nanti akan bingung sendiri. Karena begitu kita tuh nggak ada kegiatan, maka sel otak kita tuh akan makin cepat pikun. Seperti itu. Akan makin cepat pikun. Jadi diusahakan kita sudah menyiapkan beberapa tahun sebelumnya apa gitu yang akan kita lakukan di masa pensiun kita. Yang nggak usah yang berat-berat ya mungkin ya apa sih mungkin kalau ibu mungkin bisa bikin warung nasi uduk kali ya atau apa gitu ya. Yang penting hari ini kita pensiun, besok kita nganggur, nggak kerja lagi, itu kita sudah ada kegiatan yang baru. Seperti itu. Karena begitu dia kosong, sel otak kita akan makin cepat mengalami yang namanya proses regresi. Jadi sel otaknya mengalami penurunan aktivitas karena nggak diasah lagi gitu, nggak diasah lagi sehingga mudah sekali mengalami proses demensia atau pikun. Dan kalau sudah pikun itu sangat disayangkan ya, seorang yang tadinya sangat produktif terus harus menjalani pikun dalam waktu yang cepat seperti itu. Oke, apapun itu kegiatannya, pokoknya kalau misalkan orang habis pensiun, terus belum ada kegiatan apa-apa yang dia belum merencanakan sebelumnya, tapi dia tetap di rumah, ya betulin keran, betulin genteng kayak gitu, biarin aja ya dok ya, karena mungkin itu emang Ya. sudah kebiasaannya dari sebelumnya Ya. dia produktif, terus tiba-tiba kalau misalkan harus berhenti juga, makanya kan juga banyak orang tua yang udah bu jangan, udah pak nggak usah, tapi tetap masih dikerjain, kita biarin aja ya dok ya, selama itu Biarin tidak aja. membahayakan Jadi ya. kalau misalnya sebelum pensiun ada hobi misalnya memelihara ikan di kolam atau memelihara burung atau apa itu tetap aja dikerjakan seperti itu atau jogging gitu ya. Jangan sampai kita pensiun kita terus mandek semuanya, stop. Nah itu bahaya sekali bagi sel otak kita. Akan mudah terjadi pikun, demensia, bahkan lebih bisa mengarah pada Alzheimer segala macam. Oke dokter Tony, terima kasih banyak. Satu lagi dok mau tanya, kalau misalkan mental health itu masuk ke dalam penyakit akibat kerja juga nggak ya? Bisa masuk. Masuk ya? Jadi tadi yang saya ceritakan di awal dengan pertanyaan Pak Gatot tadi tentang pajanan faktor psikososial. Jadi kan lebih ke arah mentalnya psikososial itu. Jadi kalau mentalnya tidak sehat, misalnya contohnya dia kerja sebagai bawahan terus dia dapat tekanan yang luar biasa daripada si bosnya atau supervisornya sehingga dia mengalami depresi. Depresi tapi dia nggak bisa rilis. Mungkin dia nggak punya peer group, nggak punya sahabat akrab, dia nggak bisa cerita kepada siapapun. Kalaupun dia punya pasangan, mungkin istri atau suaminya nggak bisa dia jadi curhat segala macam. Nah ini bahaya nih. Depresi bisa jatuh ke dalam kondisi depresi. Depresi yang kronis itu kadang-kadang seorang harus minum obat secara terus-menerus bertahun-tahun. Kalau depresi kronis itu, jadi diusahakan kita tetap memiliki jiwa atau mental yang sehat lah. Jadi manusia itu kan makhluk sosial ya. Jadi kalau kita memang ada masalah, silakan kita kepada peer group kita, kepada sahabat akrab, kepada orang tua mungkin kalau masih hidup, kepada pasangan hidup juga kalau mau ini. Karena kalau nggak rilis, itu akan menumpuk di otak kita, akan menimbulkan penyakit yang penyakit kejiwaan ya, yang serius seperti itu. Oke, terima kasih dok, sangat membantu dan sangat menjawab karena saya juga pernah mendengar satu kalimat, paling tidak dalam hidup ini kita harus punya satu orang untuk kita berbagi ya dok, agar mental kita tetap sehat. Betul, terutama di daerah perkotaan, masyarakat kota ini kan lebih kepada stres ya kalau saya lihat ya. Jadi kita ini bekerja kalau di kota itu kan lebih kepada faktor mental ya, pikiran. Kalau faktor fisik kita kurang, biasanya kalau pekerja lapangan itu yang lebih kepada faktor fisik. Nah justru
faktor mental ini terutama bagi karyawan yang bekerja di bidang manajerial, kalau dia nggak bisa rilis itu bahaya sekali. Bisa akan berubah kepada hormon segala macam, menjadi orang yang sangat temperamental, mudah marah segala macam. Nah, ini bahaya. Nanti kita akan mudah sekali mengarah kepada beberapa gangguan jiwa yang cukup serius seperti gangguan paranoid, gangguan seperti aku segala macam. Makanya diusahakan seimbangnya, balance antara waktu kerja, waktu istirahat, dan waktu untuk keluarga, family time ya. Diusahakan weekend 1 minggu kita habiskan duit untuk me time aja, nggak apa. Terima Saya kasih pernah baca, Dr. Tony. ya, saya pernah baca buku bagi orang-orang yang punya waktu weekendnya yang sangat berkualitas, dia akan menjalani 5 hari kerja ke depan tuh Senin sampai Jumat itu lebih bagus, lebih produktif daripada orang yang weekendnya tidak berkualitas seperti itu. Baik, terima kasih Dok. Jadi kita Sangat nggak usah ngitung-ngitung lah. Ini weekend 1 minggu keluar duit banyak tuh, biarin aja nggak apa. Kan memang kita cari yang duit penting dari happy habiskan ya gitu ya. Dok. Iya, Betul. jadi kita Biar 5 hari ke cari depannya untuk juga habiskan. happy. Iya, betul. Oke, terima kasih Dok. Semoga juga teman-teman Iconers di sini semuanya happy selalu, sehat selalu, mental health-nya juga terjaga, terus kesehatannya juga terjaga agar menjalani pekerjaan dengan lebih baik dan lebih happy ya dokter ya. Ya. Oke, mungkin ada satu nanya lagi terakhir, kita kasih waktu, masih ada? Biasanya Pak Puji atau Pak Barmanto ini yang pertanyaan. Pak Puji atau Pak Bar ada yang mau disampaikan? Cukup, Bu. Terima kasih. Cukup. Pak Oke. Barmanto sudah habis pertanyaannya di kegiatan audit ya Pak ya. Pak Puji? Pak Puji Baik. ngurusin P3AK. Tidak hanya PAK ya Pak Iya. Puji. Oke, mungkin Bapak Ibu Iconers sekalian, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ada closing statement dari Dr. Tony terkait penyakit akibat kerja ini, Dok? Oh ya, jadi pada hari ini kami menyampaikan tentang pengenalan penyakit bekerja. Mudah-mudahan dengan pengenalan penyakit bekerja ini, kita semua akan makin paham dan mengerti tentang apa itu penyakit bekerja, dan apa itu dampaknya bagi kita dan masyarakat, sehingga kita akan bersama-sama untuk melakukan satu upaya pencegahan atau preventif terhadap untuk mencegah terjadi penyakit bekerja pada diri kita dan pada lingkungan kerja kita. Demikian, Bu Navia. Ya, terima kasih banyak Dr. Tony. Sebelum kita tutup, diingatkan kembali kepada rekan-rekan Iconers untuk dapat mengisi absen yang sudah ditaruh di kolom chat. Dan tadi dari info dari teman-teman K3KL, untuk penanya nanti akan dapat voucher token listrik. Nanti akan dihubungi oleh Mbak Ulan dari K3KL ya Mbak Ulan. Dapat Mbak Ulan ya? Baik. Dapat berarti. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Tony dari Primaya Hospital Depok, Pak Daru, rekan-rekan Iconers sekalian. Terima kasih juga kepada teman-teman dari divisi K3KL yang sudah membuat acara yang sangat bermanfaat kali ini dengan rangkaian-rangkaian acara terkait dengan kesehatan juga yang sudah dilakukan selama ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Tony, sambutan yang tadi sudah diberikan oleh Pak Daru, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab tadi dapat memberikan insight yang sangat bagus untuk diri kita masing-masing, dan juga pengenalan terkait penyakit akibat kerja ini dapat diminimalisir agar kita juga tetap selalu dalam keadaan sehat, bekerja juga semakin happy dan juga semakin lancar. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai bertemu di rangkaian acara kegiatan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safety, Waalaikumsalam. Yes. healthy, Yes. tidak, no. Terima kasih. Terima kasih Sampai ketemu Dr. lagi. Tony. Terima kasih. Mbak Novi, Mbak Terima Mita, kasih, terima kasih. Indit, Pak semuanya, Dokter. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Rekan-rekan semuanya, terima kasih ya. Salam sehat selalu. Jaya, jaya, jaya. Izin live ya.